Ayo, santri putra, ayo yang putra. Di depan handphone lebih banyak masalahnya apa madaratnya? Kalau begitu diteruskan apa diteruskan? Bayangkan kalau NO memberikan nasihat, memberikan instruksi, memberikan arahan itu dari PBNO, PW, PC, PAC sampai kemudian pesantren-pesantren. Inilah kelebihan Nahdlatul Ulama. Maka berbahagialah yang nyantri di pesantren ini, dipimpin oleh Rois Surya PWNO yang juga Mustasar PBNO. Ini terah Nahdlatul Ulama kuat sekali di pesantren ini. Jadi harus dilihat ke atasnya. Betapa ulama-ulama besar dunia itu luar biasa melihat Nahdlatul Ulama. Kata beliau, liyundiru qaumahum. Tuan Guru Turmuzi bisa dawuh apa? Langsung bukan hanya NO di NTB, bukan hanya yang ada di pesantren ini. NO se-Indonesia itu mendengarkan dawuhnya beliau. Hati-hati loh. Tuan Guru Turmuzi itu jimat kita di sini. Syekh Afifuddin Al-Jailani. Ada Syekh Hisam Kabbani. Itu adalah mursyid thariqah dunia, Qadiriyah Naksabandiyah dunia. Sama beliau bilang, kalau di Indonesia mudahnya orang dapat surga. Bayangkan, itu berapa kali beliau rawuh di Indonesia itu mudahnya orang dapat surga. Karena apa? Di sana baca sholawat, di sana baca sholawat. Sekalian yang baca sholawat itu banyak sekali. Bu Khofifah dulu, mungkin ada anak-anak, waduh gimana saya ini pas-pasan. Bu Khofifah itu waktu kelas 2, sampai kelas 4 SD, jualan es lilin. Tidak malu. Jualan es lilin. Bukan untuk bayar SPP, untuk beli buku. Supaya banyak tambahan buku yang bisa saya baca. Boleh namanya siapa, Nak? Destri Sri Ramdhani. Pernah ikut lomba MTQ? Pernah. Juara apa? Tapi bukan tilawah. Qiraatul kutub. Subhanallah. Ini potensi luar biasa. Boleh. Sama ini. Nilainya 500.000. Enak. Iya. Barakallah. Baik. Nah, sekarang saya yang tanya, tapi angkat tangan dulu. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama sama sebentar dulu belum tuh. Sabar. Oke, belum. Ada 2 pertanyaan tapi dijawab 1 orang ya, oleh 1 orang. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Al-Mukarram guru kita semua, Tuan Guru Turmuzi Badarudin. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya dan terus bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga ibunda kita Bu Nyai Halimah, mudah-mudahan Allah anugerahkan umur yang panjang, sehat, dan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh santri putri, santri putra, mudah-mudahan bisa suaranya yang bagus apa sound sistemnya? Seluruh santri putri, santri putra, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu setinggi-tingginya, sekolah setinggi-tingginya, ilmunya manfaat barokah. Seluruh orang tuanya Allah anugerahkan rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah, sehat dan sukses semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim da'iman abada 'ala bika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habib
kulladhi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Mudah-mudahan ini pembuka silaturahim kita yang Allah akan turunkan segala anugerah, kemudahan, keselamatan, kesehatan, keberkahan bagi kita semua. Amin. Kalau ijazah masing-masing kiai mungkin berbeda ngitungnya, Tuan Guru Turmuzi, tapi pada dasarnya burdah ini bagian dari penguat suasana yang bisa meneduhkan hati kita, menyejukkan hati kita, meneduhkan NTB, meneduhkan Indonesia. Al-Mukarram Tuan Guru Ma'arif dan para Tuan Guru lainnya, saya ini bersama Habib Alwi sebetulnya Kepala Dinas Sosial Jawa Timur. Iya, namanya Alwi, tapi bukan Haddad Alwi. Ada juga Kepala Dinas Kesbangpol di sini. Alhamdulillah sore ini Allah memberi kesempatan kita bersilaturahim. Saya sesungguhnya silaturahimnya kepingin ke Tuan Guru Turmuzi dan Bunyai Halimah, lebih kepingin mohon doanya beliau. Saya justru ingin mendengarkan nasihat-nasihatnya beliau. Tapi karena ada santri putri, santri putra, kita bisa saling cocokkan bersama. Al-Mukarram Tuan Guru Turmuzi, kalau di pesantren semua dalam keadaan tenang, semua dalam keadaan damai, tetapi pagar-pagar di luar pesantren itu memang macam-macam dinamika kehidupan terjadi. Saya ingin menyampaikan para ulama-ulama besar dunia. Salah satunya adalah rektor yang dikenal Grand Sheikh Al-Azhar, yang menyampaikan pesan bahwa alumni Al-Azhar mau jadi apapun, profesi apapun silahkan, tapi tolong jaga kehidupan yang damai dan jangan konflik. Anak-anak konflik ngerti ya? Ngerti. Apa konflik? Karena Grand Sheikh Al-Azhar itu sebetulnya melihat suasana di Timur Tengah, kok seringkali mereka konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan. Suatu saat Presiden Afghanistan sebelum Taliban, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Oh, saya kasih hadiah nanti yang tahu namanya. Siapa? Angkat tangan. Saya boleh diizinkan berdiri. Ya, Nyai, saya tak berdiri. Ya, sini. Saya punya hadiah. Presiden Afghanistan. Saya enggak kasih nama dulu sampai nanti ada yang angkat tangan, lalu yang betul saya kasih hadiah. Oh iya, sini. Tanya kepada Pak Presiden Jokowi. Kemudian beliau bilang begini, ini pertanyaan masih berlaku, maka saya tidak sebut namanya. Beliau tanya kepada Pak Presiden Jokowi. Beliau bilang begini, Pak Presiden Jokowi, Indonesia ini berapa suku bangsanya? Pak Jokowi menjawab 714 suku bangsa.
Kagetlah ini Presiden Afghanistan namanya titik-titik. Karena siapa yang bisa jawab tetap dapat hadiah. Pengen dapat hadiah enggak? Pengen. Dah, ya sudah, ini ada satu tapi nanti. Presiden Afghanistan yang namanya titik-titik. Sudah, setelah itu kemudian Pak Presiden Jokowi ini menyampaikan suku bangsa di Indonesia jumlahnya 714. Pak Presiden Afghanistan yang namanya titik-titik tadi itu bilang Afghanistan ini hanya 7 suku. Tapi kalau bertengkar berkepanjangan. Kalau berkonflik berkepanjangan. Kemudian beliau tanya apa yang menjadi resep dari bangsa Indonesia yang suku bangsanya banyak tapi tenang, tentram. Tenang dan tentram ini karena ada doa-doa dari pesantren, doa-doa dari para santri, para bunyai, para kiai. Kita mungkin membaca burdah tadi ya membaca saja. Resonansi burdah yang insya Allah bersamaan itu Allah turunkan suasana yang teduh, suasana yang sejuk. Itu mungkin tidak dihitung oleh para santri, oleh para kiai. Ini adalah bagian dari tradisi keagamaan di pesantren. Ini Presiden Afghanistan yang namanya titik-titik. Berarti masih berlaku kuisnya. Satu ya. Sekarang saya masuk yang kedua. Guru kita, Tuan Guru Turmuzi pernah ketemu waktu itu Al-Mahfurlah Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili ini kitabnya banyak dipakai referensi oleh perguruan tinggi dan pesantren di Indonesia. Syekh Wahbah Zuhaili itu menyampaikan begini, kalau saya ingin memberikan nasihat sesuatu, tidak bisa cepat sampai seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia. Karena saya tidak punya organisasi, kata beliau. Ada hal misalnya, nak, para santri-santriku misalnya, tolong ya hati-hati kalau menggunakan handphone. Kalau di pondok kan tidak boleh bawa handphone, betul? Kalau pulang ke rumah main handphone apa enggak? Main. Kalau di rumah sekarang, di rumah lebih banyak di depan Quran apa di depan handphone? Ini jawaban ini kan asli ini. Nah, sekarang Bu Hafifah yang tanya. Di rumah lebih banyak di depan Quran apa di depan handphone? Sekarang saya tanya lagi. Di depan handphone lebih banyak maslahannya apa madorotnya? Ayo, santri putra, ayo yang putra. Di depan handphone lebih banyak maslahannya apa madorotnya? Kalau begitu diteruskan apa diteruskan? Nah, ini PR kita, kiai, bunyai, para tuan guru, ini PR kita. Ambil baiknya, buang tidak baiknya. Setuju? Nah, ini yang kemudian Syekh Wahbah Zuhaili waktu itu di salah satu kunjungannya ke pesantren Al-Hikam Depok, pesantrennya Ki Hasyim Muzadi. Beliau menukil At-Taubah 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum
idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi yang beliau sampaikan itu antara lain liyundiru qaumahum. Kata Syekh Wahbah Zuhaili yang menulis kitab banyak itu, saya bisa nulis kitab banyak, kitab saya dipakai perguruan tinggi banyak, tapi berapa banyak yang membaca tulisan saya, katanya. Saya punya santri yang ada di pondoknya beliau, itu katanya 34 orang. Jadi kalaupun saya memberikan nasihat dia kepada 34 orang itu. Bayangkan kalau NO memberikan nasihat, memberikan instruksi, memberikan arahan itu dari PBNO, PW, PC, PAC sampai kemudian pesantren-pesantren. Inilah kelebihan Nahdlatul Ulama. Maka berbahagialah yang nyantri di pesantren ini, dipimpin oleh Rois Surya PWNO yang juga Mustasar PBNO. Ini terah Nahdlatul Ulama kuat sekali di pesantren ini. Jadi harus dilihat ke atasnya. Betapa ulama-ulama besar dunia itu luar biasa melihat Nahdlatul Ulama. Kata beliau, liyundiru qaumahum. Tuan Guru Turmusi bisa dawuh apa? Langsung bukan hanya NO di NTB, bukan hanya yang ada di pesantren ini. NO se-Indonesia itu mendengarkan dawuhnya beliau. Hati-hati loh. Tuan Guru Turmusi itu jimat kita di sini. Para santri, santri putri, santri putra. Nah, ini Syekh Wahbah Zuhaili. Ada lagi Didit Syekh Abdul Qadir Jailani. Didit Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya hampir tiap hari, boleh dikatakan tiap hari saya masih berkomunikasi dengan beliau, Syekh Afifuddin Al-Jailani. Ada Syekh Hisam Kabbani, itu adalah mursyid Thariqah dunia, Qadiriyah Naksabandiyah dunia. Sama beliau bilang, kalau di Indonesia mudahnya orang dapat surga. Bayangkan, itu berapa kali beliau rawuh di Indonesia itu mudahnya orang dapat surga. Karena apa? Di sana baca sholawat, di sana baca sholawat. Sekalian yang baca sholawat itu banyak sekali. Para santri, terasa enggak? Di sini lebih mudah insya Allah mendapatkan surga. Merasa apa tidak? Merasa apa tidak? Jadilah santri yang baik, yang niatkan nanti akan melanjutkan tradisi keilmuannya di mana saja. Nih ada yang mau jadi DPR, ada enggak? Ada yang mau jadi bupati, ada enggak? Ada yang mau jadi gubernur, ada enggak? Ada yang mau jadi konglomerat, ada? Ada yang mau jadi jenderal. Yang di sana jenderal, yang di sini jendril. Ada yang mau jadi rektor, ada. Semuanya mudah-mudahan sukses, diijabah Allah, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau Syekh Hisam Kabbani sebetulnya ada yang sempat ke rumahnya beliau di Boston, Profesor Sri. Profesor Sri yang sekarang sedang di acaranya Ibu Baik Mu'lina ini, itu S2-nya di Kanada, S3-nya di Kanada, menulis soal tasawuf, maka kemudian beliau mencari mursyid-mursyid thariqah sampailah ke rumahnya Syekh Hisam Kabbani di Boston, karena beliau mursyid thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dunia. Beliau beberapa kali ke Indonesia. Alhamdulillah beliau pernah ke rumah saya. Saya ingin menyampaikan yang beliau sampaikan.
Enak ya cari surga di Indonesia. Karena selalu banyak orang baca selawat, orang baca rotib, orang istighosah. Banyak. Sementara di negara-negara mereka susah mereka mengumpulkan banyak santri, susah. Sekarang ini Tuan Guru Turmuzi itu di pesantrennya Said Alawi di Mekah sudah tidak boleh menerima murid. Sudah tidak boleh. Di Syekh Ismail di Mekah sudah tidak boleh. Sudah 2 tahun tidak boleh menerima santri. Boleh santri tapi harus kuliah. Padahal yang ada di Said Alawi itu tidak ada kuliahnya. Hanya mondok, murni mondok. Sudah 2 tahun Tuan Guru Turmuzi tidak boleh. Saya insya Allah kalau ke Mekah Madinah kan 2 tahun ini COVID. Biasa kalau ke sana saya sowan beliau. Dan beliau juga beberapa kali ke Indonesia. Kalau dulu ayahandanya Said Abbas bin Said Alawi Al-Alawi Al-Hasani itu memang lebih sering lagi. Kalau ini baru selesai Said Alawi yang cucu Said Alawi di Mekah itu baru selesai dari Al-Azhar doktornya. Jadi memang belum terlalu banyak seperti ayahanda dan pamannya beliau. Itu yang disampaikan ke kami Tuan Guru Turmuzi. Terakhir saya ke sana, ini tahun depan Umi Khofifah sudah tidak boleh kami menerima santri. Berarti Tuan Guru ini sudah, kalau saya mau bilang fanta diri saat tepat apa enggak, tetapi bahwa ini sudah sunset. Sudah sunset, sudah mau habis ini, mau tutup. Karena memang tidak diperkenankan oleh pemerintah Saudi. Kecuali kalau nanti tiba-tiba izinnya dikeluarkan lagi. Lah dengan begitu para tuan guru susah. Untuk bisa menemukan santri sebanyak ini susah. Hanya di 2 pesantren di Mekah itu yang boleh membaca sholawat Nabi. Hanya 2 pesantren. Di tempatnya Syekh Ismail sama di tempatnya Said Alawi. Di luar itu tidak bisa setiap saat, tidak bisa setiap saat. Maka Indonesia ini oleh para ulama-ulama dunia begitu mudahnya kita mendapatkan surga di Indonesia. Tolong dijaga betul suasana saat menjadi santri. Bu Khofifah dulu mungkin ada anak-anak, waduh gimana saya ini pas-pasan. Bu Khofifah itu waktu kelas 2, kelas 4 SD, jualan es lilin. Tidak malu. Jualan es lilin. Bukan untuk bayar SPP, untuk beli buku. Supaya banyak tambahan buku yang bisa saya baca. Jadi kalau di pondok banyak kitab-kitab apa saja baca. Apa yang tidak paham tanya kepada ustadz-ustadzah. Baca. Kitab apa saja dibaca. Insya Allah semua ada manfaatnya. Kalau misalnya Tuan Guru Turmuzi, kan kitab-kitab yang ada di pesantren-pesantren NU, afiliasi NU, pasti kitab-kitab yang akan mengarah pada kitab-kitab dari terahnya Imam Syafi'i ke bawah. Tidak ada perubahan dari proses tradisi keagamaan dari Imam Syafi'i sampai hari ini. Padahal ini sudah 1200 tahunan. Karena apa? Karena sanad keilmuannya terang. Sanad keilmuannya terang. Jadi kalau dari sini ke Tuan Guru Turmuzi dari siapa, itu kalau diambil sanad keilmuannya, insya Allah nyambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya ber-NU. Lalu pesantren adalah NU kecil, NU adalah pesantren besar. Jadi pembibitan NU ya di pesantren ini. Kalau sudah di pesantren seperti sekarang, insya Allah mengalir dalam pikiran kita,
mengalir di dalam sebuah gerakan kita, gerakannya adalah gerakan ke-NU-an. Oleh karena itu, seluruh santri putri, santri putra bahwa ber-NU yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, termasuk Tuan Guru Turmuzi, menjadi bagian penting. Apa yang mungkin kita lupa, catat. Apa yang mungkin kita lupa, catat. Guru saya dulu mengajarkan, karena seringkali kita dapat ijazah dari mana, kemudian bikin map plastik itu masuk di situ. Ada lagi masuk di situ. Kalau enggak itu banyak lupanya. Dulu kita pernah dapat ijazah begini, masuk di map yang ada plastiknya. Jadi masing-masing plastik itu ijazah dari guru ini, ijazah dari guru ini, dan seterusnya. Itu menjadi penting untuk pengingat kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga, menyehatkan, dan menyelamatkan kita semua. Amin. Tuan Guru, Bu Nyai, saya rasa saya yang ingin mendengarkan nasihatnya beliau. Dan untuk terakhir saya masih membuka pintu Presiden Afghanistan namanya ... Sudah? Ya, sudah. Boleh dijawab di situ dulu? Sudah, betul. Ashraf Ghani. Boleh ke depan. Satu aja. Ashraf Ghani. Iya, betul. Boleh berdiri di sini. Tahu nama tadi dari mana? Ya, Nak. Boleh tadi diulangi, boleh berdiri? Ya, namanya? Ya, namanya lagi? Nanda Febrianti. Kelas berapa sekarang? 10 Mia. Oh ya. Jadi tahu nama Presiden Afghanistan sebelum ke Taliban ini namanya Ashraf Ghani dari mana? Enggak apa-apa, tadi dari teman gitu, enggak apa-apa. Dari mana? Iya, ini hadiahnya ada uang 400.000. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyiapkan banyak amplop tapi cuma satu yang jawab. Boleh satu untuk yang mimpin sholawat, suaranya subhanallah luar biasa. Boleh, namanya siapa, Nak? Destri Sri Ramdhani. Pernah ikut lomba MTQ? Pernah. Juara apa? Tapi bukan tilawah. Qiraatul kutub. Subhanallah. Ini potensi luar biasa. Boleh. Sama ini. Nilainya 500.000. Enak. Iya. Barakallah. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki iri nih, gak apa-apa. Amplopnya banyak, saya tergantung ibu saja. Nah, kasih kesempatan Bu satu. Ya, baik. Nah, sekarang saya yang tanya, tapi angkat tangan dulu. Ya,
pendiri Nahdlatul Ulama sama sebentar dulu belum sabar dulu sabar. Oke, belum. Ada 2 pertanyaan tapi dijawab 1 orang ya, oleh 1 orang. 1, siapa nama pendiri Nahdlatul Ulama dan siapa nama guru dari Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Turmuzi Badaruddin? Tanya ini yang ya. Boleh. Mana lagi? Yang pakai jaket Ibnu, seke sini, seke. Nah. Terus ya. Paling belakang. Nah, sini. Nah. Oke. Nah, itu kamu ya, kamu boleh. Nah, paling semangat. Nah, sudah 5. Siapa yang mau suruh maju? Ada 5 orang yang tadi saya tunjuk. Oh ya sudah, kedong-kedong sudah maju sekek ya sudah. Duduk dah, duduk, kasihan duduk. Duduk. Enggak. Baik. Saya tes dulu jawabannya. Siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gurunya kami bangku. Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Shalih Hambali Bangka. Kiai Hasyim Asy'ari. Tuan Guru Shalih Hambali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan gurunya yang di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani. Sampai gurunya yang di Mekah. Nah, bagus. Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Guru Saleh Hambali Bangka. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Muhammad Saleh Hambali Bangka. Nah, sudah. Benar jawabannya, Bunda. Benar. Jangan iri ya, jangan iri. Ini berkah ini. Ya, kamu bacakan Ibu Fatihah ya. Udah dapat hadiah dari Ibu. Ya. Dah, boleh balik.